Video Oke. pun nggak pernah. Sampai berapa kali dok? Apa? Enggak, maksudnya tes itu idealnya kan kata dokter kan 7 hari sekali emang, tapi kalau kegiatannya banyak, kalau emang udah negatif ya udah, kalau udah dalam 2 minggu dicek 2 kali negatif ya udah insya Allah aman gitu. begitu ya dok ya. Mau fokus ya swab test langsung gitu. Gitu. Kalau rapid test kan emang menjadi syarat kalau kita mau bepergian soalnya luar kota. Maksudnya keluar kota, luar pulau pakai bandara kan harus rapid emang. Iya itu dok. Nah, sekarang kan kita kan ada kesempatan ketemu dokter nih. Selama ini hanya mengagumi nonton aja lewat YouTube. Mas lagi ini sama itu apa segala macam kan. Nah, buat kita nih yang masih kerja di jalan, otomatis menjangkau orang-orang di jalanan yang pemakai juga dalam keadaan COVID begini. Kita kan dengan APD kan nggak banyak ya dok ya, nggak sedia banyak, keadaan APD seadanya, pakai face shield, kemudian pakai apa namanya masker kayak gitu. Itu apa namanya kira-kira menurut pendapat dokter amankah atau harus pakai hazmat juga? Kalau pakai hazmat jadi kayak astronot dok. ke jalan-jalan. Buat bacanya apa emang? Iya dok. Bacanya apa Pak emang? Maksudnya pekerjaannya apa? Iya pekerjaannya apa? Kita, Mas Billy, saya dan Dorio ini adalah konselor adiksi. Konselor adiksi itu di bawah naungan Kemensos. Kita ini non government NGO, tapi anggota Kemensos yang nama programnya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Nah, di sana ada 2 program, rawat inap dan rawat jalan. Nah, yang mau dipertanyakan tuh, kalau kita dalam keadaan COVID gini kan banyak tuh orang yang anaknya dipakai segala macam, keluar orang tuanya resah. Mau nerima kita takut, bingung. Harus diapain itu anak, ya kan? Itu yang kalau rawat inap. Kalau yang rawat jalan, saya kan ngejangkau ke jalanan. Saya juga takut dong, saya lagi jangkau ke jalan, entah prosedurnya nggak tepat, apa kotor, apa gimana gitu. Makanya kita malam ini ngajak dokter diskusi, enaknya gimana? Ya. Setelah kita aman, kita bisa menerima orang. Kalau saran saya sih tetap pakai face shield sama cuci tangan, pakai face shield sama ini aja. Pakai face shield sama masker aja udah. Cukup ya dok ya. Kalau ini dok, kalau penerimaan orang dari luar dok, gimana tuh dok? Biarin terus saya cukup sih. Maksudnya nggak usah perlu pakai hazmat kalau saya ya. Kalau menerima orang dok, menerima kan itu berarti kayak psikolog kan. Ya kita ya. Itu aja pakai sarung tangan, face shield, masker, udah. Siap dok. Saya dok. Ya kalau yang pakai hazmat itu kan yang kita memeriksa pasien. Oh gitu dok. Baik. Oke, selamat malam Dokter Tirta. Malam. Oke, maaf ini sedikit trouble di video. Ini memperkenalkan diri dulu, nama saya Rio. Saya juga teman dari Mas Billy dan Bang Jimmy. Kebetulan sih saya udah follow Instagram dari Dokter ini udah lama. Dari buing-buingnya COVID itu dimulai dari masuknya COVID di Jakarta sama Jawa Barat ini dari pertengahan Maret, dimulai 20 Maret sampai sekarang. Nah, saya juga ngikutin perkembangan Dokter Tirta di YouTube dari terakhir berada di channelnya Mas Dedi sama di Jering. Saya juga penasaran sama kenapa sih passionnya Dokter Tirta sampai bisa segitu ingin volunteer untuk membantu sebagai gugus tugas, dan juga mungkin ini kita kan masih di transisi nantinya masuk ke new normal. Gimana sih pandangan
Dokter Tirta di new normal nanti. Nah, karena kan kami ini kan sebagai petugas pelaksana di bidang rehabilitasi nih, Dok. Nah, rehabilitasi penyalahgunaan nafza, tentunya kan ketika tadi yang sudah dibahas sama Bang Jimmy, gimana cara penanggulangan ketika pasien masuk ataupun mencegah yang di dalam ini agar tidak terkontaminasi virus-virus COVID. Nah, gitu sih dok. Pertama sih pandangan dokter Tirta nanti ketika ini lagi di masa new normal ini gimana sih dok untuk kita tetap bisa nggak parno-parno terhadap virus COVID ini. Gitu dok. Kalau saya motivasinya saya membantu dan di dunia seperti ini ya emang panggilan kan, emang kewajibannya dokter seperti itu ya. Iya. Saya kira dari 2016 juga saya lulus dokter juga seperti itu ya. Jadi bukan hal sesuatu yang harus ya emang kewajiban aja sih. Terus kedua untuk soal new normal, yang pertama adalah adaptasi kehidupan baru itu kita menerapkan setiap aspek kehidupan, aspek protokol kesehatan di setiap hal gitu. Entah itu bisnis, kerjaan atau sampai sehari-hari, yang penting pakai masker sama cuci tangan yang rajin aja dan makan makanan yang cukup, suplemen yang cukup juga. Gitu kalau dari saya. Jadi kalau buat kalian yang ketemu kan tadi saya sudah ulang berkali-kali ya, kalian cukup menggunakan face shield, masker sama sarung tangan aja udah cukup. Karena kalian kan maksudnya tidak memeriksa pasien yang bergejala juga kan. Iya, terus betul. rutin rapid testnya tiap 7 hari sekali. Mahal dok, rapid test dok, 350.000. Ya mau gimana, emang dari negara lain kan bukan kita yang produksi kan. Kalau gratisan ya saya nggak makan dong. So, kalau gratisan saya juga mau mas, saya nyetok 1 ton kalau gratis. Dok, kemarin saya dengar ikutin di channelnya Mas Deddy Kobuzer, Dokter Tirta itu punya keinginan mau mengedukasi masyarakat terutama dari hal kecil tentang mencuci tangan itu dimulai dari posyandu ke puskesmas ke rumah sakit ke pusat ke Kemenkes itu ya dok. Nah kami dapat kendala nih dok, terutama saya sering mengakses untuk menjangkau klien-klien rawat jalan. Itu stigmanya gini dok, di kampung A bentrok dengan kampung B. Ketika kampung A dimasukin orang yang menggunakan APD level 2 saja, menggunakan face shield sama masker dan sarung tangan, itu merekanya menganggap nanti kalau kampung B tahu orang-orang tersebut masuk, nanti dibilang kampung A tersebut terkontaminasi virus COVID ataupun ada warga yang COVID. Jadi mereka menyarankan kalau kita nanti berada di sana, dok, janganlah pakai APD segala macam. Itu gimana, dok? Ya harus edukasi Pak, ajak dokter dong. Ajak dokter aja ya? Untuk edukasi sama relawan. Kita harus untuk edukasi aja. Kita kan sudah ada step-stepnya untuk edukasi. Kalau saya kayak gitu. Iya. Jadi ya edukasi aja, edukasi dulu Pak. Kalau tiba-tiba udah tahu kampungnya di event, terus Anda tiba-tiba datang pakai face shield, mereka mah pasti akan resisten. Jadi solusinya edukasi dulu, baru Anda bisa untuk memeriksa. Jadi yang awal itu datang dulu tanpa pakai face shield atau temuin. Ya edukasi itu harus pakai face shield mas. Ya kan saya udah bilang bukan tugasnya sampean kalau edukasi. Tugasnya relawan. Gimana kita mengakses relawan itu dok? Karena saat ini sampai saat ini call centernya mas. Dari dulu tanggal Maret kan udah ada call centernya. Call center COVID. Oke. Siap. Jadi Anda tinggal call aja lah. Terus kalau enggak koordinasi dengan puskesmas tempat aja. Oke. Terima kasih dok. Terus lagi saya kan waktu itu ikut cerita tentang corona dan lain-lain sampai akhirnya ditetapkannya new normal kan sekarang kan. Yang saya mau tanyakan ke dokter, dengan new normal ini kira-kira cukup pakai face shield, kemudian pakai masker kan dok ya. Cuman ya, kalau kenapa? Ya, cuman kan nggak setiap orang, ada juga orang yang orangnya gimana ya, kayak cuek-cuekan gitu. Sebenarnya itu nggak ada itu. Nah, yang percaya seperti itu loh dok, menganggap
new normal ini ya udah aja nggak usah pakai masker kok katanya gitu. Aman-aman aja gitu loh, Dok. Ada yang begitu, yang seperti itu, Dok. Yang nggak mau ngikutin kan digaungkan sekarang kan new normal, cuci tangan, bersih, pakai masker dan lain-lain, apalah segala macam. Tapi ada juga beberapa kelompok yang menganggap COVID ini ya buat-buatan gitu loh. Jadi ya nggak usah lah, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai ketakutan gini. Yang penting kita jaga kesehatan dan berani aja. Nah itu new normal yang baik itu seperti apa sih, Dok? New normal itu menerapkan adaptasi kehidupan baru, protokol kesehatan setiap aspek kehidupan. Ya pakai masker, cuci tangan, ya di setiap aspek kehidupan. Saya tadi sudah terangkan itu kan. Jadi ya terserah mau orang lain nggak percaya apa enggak, itu urusan dia. Yang penting saya udah edukasi dan mencoba kayak gitu. Saya nggak pernah mau, kalau mereka resisten ya terserah dia. Saya kayak gitu sekarang. Oh gitu. Mantap, semangat Dok. Semangat. Ya yang penting kita sharing aja berdasarkan apa yang udah diajari selama 4 bulan terakhir. Protokol kesehatan seperti apa. Hanya penting kita udah mengingatkan. Itu kayak naik motor kan. Naik motor ada peraturannya pakai helm. Kalau ada orang nggak pakai helm ketilang ya jangan salahin yang nilang. Salahin yang kenapa mereka nggak pakai helm. Simple itu kan sebenarnya. Dok, izin Dok, kita kan nanti kan ada kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional, Dok. Apa yang bisa misalkan bila mana ada satu hal yang mau dokter sampaikan untuk masukan ke kita, bisa mungkin kita fokusnya nanti, kita kan mau membuat event-event juga nih nanti Dok, ke seluruh teman-teman IPWL. Karena saya terangkan dulu, kita ini kan ada rehabilitasi seluruh Indonesia Dok. Bro Rio, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, yang Kementerian Sosial yang dinamakan adalah Mesti Penerima Wajib Lapor Dok. Nah, kita ini mau mengadakan acara event seperti Hari Anti Narkotika Internasional itu. Nah, saya sih melihatnya saat ini kan lagi pandemi COVID kan. Nah, saya maunya kegiatan tersebut ada makna nanti di situ Dok. Boleh masuk ataupun suggest Dok untuk terkait edukasi apa yang nantinya kita sampaikan. Mungkin bila mana nanti Dokter Tirta bersedia untuk kita jadikan narasumber, bersedia Dok? Saya sih santai-santai aja ya kalau demi kebaikan. Cuma kalau disebut saya untuk ide event, saya ide event masih blank kalau soal bukan itu untuk ya. narasumber Dok. Kalau narasumber sih santai-santai aja sih saya. Asik, terima kasih Dok. Wah, terima kasih Dok, mantap. Terima kasih Dokter. Gak apa-apa, santai-santai aja kalau saya. Ya, terima kasih banget Dok. Ini saya nyesel nih malam ini kok video saya nggak nongol. Padahal sering mantengin Dokter Tirta mulu nih di Instagram. Terakhir di ini aja, di universitas mana tuh ya Dok kemarin ya yang lagi live di Makassar. Ya Unhas. Ya teman-teman yang lain mau nanya. Nah kalau Mas Bil mungkin. Saya Dok mau nanya Dok, kira-kira nih COVID bakal berakhir kapan Dok? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Nggak ada jawabannya kalau ini. Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Kalau yang ini. Nah, sama ini Dok, saya ada pertanyaan. Saya baca di artikel ya Dok, telah ditemukan obat untuk COVID, apa ditemukan apa gimana gitu? Ya, betul. Saya nggak pernah percaya omongan itu kalau yang ngomong bukan Kemenkes. Oke, siap Dok. Jadi harus saya ada. Ketika Kemenkes mengeluarkan statement baru saya percaya. Di luar Kemenkes saya nggak percaya apapun. Kalau ngomong soal obat. Baik Dok. Soalnya domainnya emang di Kemenkes dan yang berhak ngomong memang Kemenkes ya Dok ya. Kemenkes sama BPOM itu udah ranahnya mereka. Saya nggak percaya kalau omongan media yang di luar Kemenkes. Iya, soalnya kan simpang siur Dok. Dari awal pertama datang katanya kloroquine ternyata nggak juga. Kemudian katanya obat ARV. Rame-rame lah sampai teman-teman yang membutuhkan obat itu sampai stock out, dan memang juga keadaannya memang lagi sulit distribusinya. Tiba-tiba ada lagi pakai rebusan A, pakai ini B, C, kayak komplementer alternatif gitu. Saya jadinya kayak seperti apa nih, obat udah ditemuin gitu, apa gimana. Ternyata setelah dokter menerangkan domainnya Kemenkes, pasti kalau obat udah ada, Kemenkes duluan yang akan menginformasikan Dok ya. Seperti itu Dok ya. Nah, malam ini kan judulnya kan COVID dan zat adiktif. Gitu kan Dok kan. Nah, kira-kira dokter kan tahu itu. Ada nggak
orang yang kena COVID, dia kan kalau udah kecanduan, dia kan pasti akan cari barang ya dok. Gambarnya kan gitu kan. Ada nggak orang yang selama dokter pengalaman di karantina kan 14 hari. Pasti dia Wah, nggak tahu mereka aku. 14 hari itu Aku rata-rata gimana di Mas ya? karantina orang tua semua sama yang ini kalau aku ya rata-rata, Pak. Heeh. Sama ini aku mau motong dong. Ini kan udah mau 10:30. Aku mau Siap ini siap dulu dok. apa? Mau out jadi closing statement dulu aja. Maksudnya mau tanya Baik atau baik dok. soal apa. Udah Siap terlalu dok. capek saya dari jam 5 pagi saya di Makassar kan. Waduh, capek sekali dok. Baik dok. Mas Bil mungkin mau closing statementnya dokter. Silakan dok, silakan. Saya sih, silakan dok. Kalau dari saya sih untuk COVID dan secara aktif saya ya jelas kalau secara aktif itu bisa mengurangi imun dari si manusia ya. Jadi dia bisa terinfeksi COVID lebih lanjut. Terus kedua ya untuk new normal itu yang penting kita menerapkan adaptasi protokol kesehatan di setiap aspek kehidupan. Mulai dari pakai masker, cuci tangan, dan sebelum kita pulang ya paling nggak kita ganti baju sebelum kita nyentuh anak dan istri. Ketiga untuk withdrawal syndrome, jadi kayak misal di karantina 14 hari dan nggak dapat apapun, itu bukan, saya belum pernah nemukan itu. Mungkin nggak tahu kalau statistik yang lain, karena kan 30.000 kan yang positif, atau 40.000 kemarin. Jadi ya coba dicek di situ. Terus kelima, kalau ditanya kapan COVID berakhir, saya juga nggak tahu karena grafiknya terus naik. Dan kita tuh sebenarnya belum tahu puncaknya kapan, jadi hebat banget Indonesia, belum tahu puncak kapan, mereka udah berani new normal. Itu sebenarnya pro kontra. Dan berikutnya tuh daerah-daerah yang emang perlu diwaspadai itu adalah pasar dan mal. Gitu. Makanya kalau tempat hiburan belum tahu kapan dibuka. Dan itu aja sih kalau dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Moga-moga ntar kita bisa bertemu di sesi selanjutnya. Ntar kalau ada kabar narasumber lagi berkabar ke saya, cuman zoomnya jangan error lagi kayak tadi, sejam saya nungguin. Siap, mohon maaf dok, sebetulnya dok, mohon maaf. Siap, santai. Itu aja kalau dari saya. Dan kalau buat kalian mau konsultasi ya cukup pakai face shield, masker, sarung tangan, udah. Baik. Soalnya kan kalian juga sama-sama sehat, yang didatanginmu sehat. Kecuali kalian kerja di IGD yang kontak sama pasien lebih dari 30 cm. Jadi ya udah banyak 30 saja kalau dari saya, Pak. Ya. Baik dok. Matur nuwun dok. Ya, terima kasih banyak ya dok ya. Ya. Sukses dok. Sukses selalu dok, maju terus dok. Ya. Yuk, Selamat menyerah. malam. Yuk. Makasih dokter juga. Yuk. Nunggu 1 jam apa tim? Ah, video gua. Jadi Jangan gitu. ini masukin YouTube lah yang gua ngomong kotor.